Ibu ya. Ini adalah apa? Multiplier effect karena kita mendidik calon pendidik. Ya, ini kalau menurut saya luar biasa mulia. Ini kemarin sudah saya sampaikan, mengambil solihan minta karin al-unfa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kalau kita rapat-rapat tadi Bapak Ibu, kita niatkan amal soleh, insya Allah Allah memberi kehidupan yang baik. Apalagi SBU AD udah naik, no? Ya. Kalau rapat dulu 23.000, sekarang berapa? Siang. Sekarang naik berapa? Siang. 35.000. Ya. Semakin banyak rapat, maksimum 2 kali. ya. Jadi ini rezekinya langsung. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, kita mendidik orang, membangun akreditasi yang baik, publikasi yang baik, jabatan fungsional yang baik, itu juga bagian dari amal soleh ya. Jangan dikira ya, itu ngurus amal soleh itu, karena kalau jabatan fungsionalnya baik, insya Allah yang diajar juga akan semakin mantap ya. Kita juga bikin acara percepatan itu. Oke. Nah, saya yang terakhir ini landasan nasnya, Bapak Ibu. Ini sudah ya. Ini wasilah. Saya menilai bahwa menjadi dosen, menjadi tendik di kampus ini adalah mencari jalan mendekatkan diri kita kepada Allah. Terakhir mungkin ya, saya mengajak Bapak Ibu di surat Asy-Syu'ara 8385 itu ada doa yang baik yang bisa kita hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Ini doa Ibrahim, wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku hukum, ilmu dan hikmah, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Insya Allah yang ada di ruangan ini soleh dan solihah. Iya. Paling tidak tadi sudah tadarus Ar-Rahman sampai khatam. Ya, kita memulai hari dengan tadarus. Mungkin tadi atau tadi malam sudah menyelesaikan Al-Kahfi misalnya. Ya, jadi pagi kita awali bertemukan dengan orang-orang yang soleh, dan UAD FKIP harus menjadi komunitas orang-orang yang baik. Kita harus menjadi bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Saya mendengar misalnya ada dosen, mungkin nggak usah ditelusuri prodinya ya, atau orangnya ada nggak ya? Anggap saja nggak ada ya. Misalnya akses ke siaga misalnya dibatasi orang tertentu ya. Padahal orang punya jabatan itu kan melekat. Masa yang akses siaga satu orang toh ya. Itu kan jelas nggak itu. Kemudian masukkan anggaran sendiri misalnya. Itu nggak boleh terjadi. Kita harus say no yang seperti itu ya. Ngajar hanya 7 kali tapi absennya penuh. Nah itu nggak benar. Yang kayak gitu Bapak harus menyampaikan, mengatakan itu nggak benar. Wadi bukan tempat seperti itu. Apa kata dunia? Apa nggak takut rezeki kita menjadi api di perut kita ya? Jadi kalau masuk 2 kali ya bilang 2 kali. Kalau perlu ditambah kan gampang ya. Nambah-nambah online bisa ya. On time ya. Kita nanti ada predikat Pak, prodi apa yang dosennya dinilai paling on time. Nah, nanti tepuk tangan. Pak Bu Ani pengen hadiahnya umroh ya, tapi kumpulnya di Mekah sama Madinah. Ya. Hadiahnya umroh itu, tawafnya itu hadiahnya ya, tapi berangkat pulangnya sendiri ya. Di Mikot ya. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya ini yang bagi saya inspiratif ya. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik. Ada bu tutur ada nggak? Alhamdulillah.
Ya, Bu Marta ada di Quran loh Bu ya. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Coba Bapak Ibu ya, Masya Allah, Kiai Jadi Ahmad Dahlan itu wafat 100 tahun yang lalu, tahun 1923. Sampai hari ini, setiap masuk kita yang dipikir Universitas Ahmad Dahlan 27.000 orang yang datang ke sini, setiap ke sini mau kemana? Ahmad Dahlan. Bapak Ibu dosen di mana? Ahmad Dahlan. Mau sholat di mana? Di masjid lah, masa di Ganti. ya. Jadi doa ini kita semua ingin berdoa hal yang sama, bahwa ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia ini, orang menyebut-nyebut kebaikan. Oh, dikenal dulu Bapak ini perintis apa, kalau dulu ngajar sangat menyenangkan, sangat inspiratif, feedbacknya diberikan ya, kalau datang on time ya. Murid-murid kita itu, ini doa Nabi Ibrahim sangat istimewa bagi saya. Jadikanlah hidup kita yang sebesar ini menjadi tutur kata yang baik, generasi berikutnya diingat ya. Dosennya dulu PBI siapa yang paling inspiratif, paling menyenangkan, lucu ya, nilainya mudah, di WA dibalas ya, bimbingan tepat waktu ya. Jangan sampai kita ngajar wis ora nyenengke ya, di WA nggak dibalas ya, janjian nggak ditepati, lah itu nggak dapat doa ini ya. Jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Oke ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini yang pokok yang ingin kami sampaikan, bahwa mari kita kedepankan rasa syukur kita berada di UAD ya. Syukur itu wujudnya apa? Wujudnya adalah layanan terbaik yang bisa kita berikan ke UAD. Karena apa? Kalau kita berada di sini dipenuhi oleh melihat ke atas ya. Coba Bapak Ibu, betapa kita harus bersyukur ya. Kadang-kadang saya suka bercerita kalau ngisi pengajian, ada nggak tetangga kita itu yang sehari-hari di Gaduh Ronda ya, kelintar di Gaduh Ronda. Ada tetangga kita yang pagi pergi mancing, sore mancing lagi ya. Kalau dosen UAD juga ada yang suka mancing ya. Tapi mancingnya itu hobi, bukan karena pekerjaan. Oh, nulis jurnal tentang mancing ya. Saya malah ingin diajari mancing. Apa maksud saya Bapak Ibu? Bahkan ada ya S2 atau bahkan S3 pun ya, kita bisa melihat yang mohon dalam tanda petik, mohon maaf, kurang pekerjaan ya. Bukan kurang kerjaan, beda ya. Kurang kerjaan sama kurang pekerjaan itu beda ya. Nah, kita patut bersyukur. Saya sering mengatakan kalau Bapak Ibu sibuk itu bersyukur, banyak gawean. Waduh Pak D kan nambahin terus pekerjaan. Yakin kalau Bapak Ibu kerjanya baik, tambahin terus ya Bapak Ibu. Tapi bersyukurlah bahwa kita itu dipercaya orang ditambahi pekerjaan, ya enggak? Ada orang, Pak jangan minta tolong itu Pak. Saya sering mendengar itu ya, jangan tolong, bakal rampung ya. Nah kita kan bukan seperti itu ya. Kita bersyukur diberi kesibukan, bersyukur Masya Allah ya. Banyak orang yang nganggur di luar, banyak orang dokter pun cari pekerjaan banyak ya. Kemarin ada yang dokter masih melamar ke kita gitu ya. Nah Bapak Ibu yang ada di sini harus mewujudkan rasa syukur itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu bermakna bahwa apapun yang kita miliki di FKIP ini perlu menjadi wujud kesyukuran kita berada di UAD, di Persyarikatan Muhammadiyah dan profesi kita. Nah itu, bahwa nanti
syukur itu berdampak, misalnya ada berapa butir pertanyaan di angket mahasiswa itu adalah bahan muhasabah kita. Bapak Ibu, kita bisa lihat per prodi ya, aspek apa yang paling lemah dalam pengajaran kita. Ya, nah, kemarin sudah pernah saya paparkan saya kira ya. Apa ini? Mungkin di sini. Saya loncat ke sini ya. Nah ini oh sorry, slide berapa tadi nggak jawab sudah tadi. Next terus jauh. Slide berapa ini? Terus penilaian dosen FKIP Wadi. Terus ya sorry, loncat terus. Nah ini ya. Oke. Setelah ini ya, ini aja ya. Apa itu? Penilaian dosen FKIP Wadi oleh mahasiswa. Nah yang biru dan merah itu Bapak Ibu adalah aspek yang tidak memenuhi dan sangat tidak memenuhi. Saya tadi mengatakan bahwa wujud rasa syukur kita berada di Wadi sebagai dosen adalah menjalankan profesionalitas dengan sebaik-baiknya dari berapa aspek itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari 12 aspek itu kita jadikan bahan muhasabah apa yang belum baik di kita ya. Apa di situ paling kiri Bapak Ibu ya, dosen mengembalikan tugas kepada mahasiswa. Kira-kira kita mengakui enggak ini? Kita mengakui nggak Bapak Ibu ini bahwa tugas yang kita berikan ke mahasiswa setelah dikumpulkan kita koreksi itu kita kembalikan.